setelah menonton video ini, kalian nanti diharapkan akan bisa memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika. Lalu mengenal istilah pada barisan dan deret aritmatika. Setelahnya menentukan suku ke n pada barisan aritmatika. Dilanjutkan dengan menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Oke? Nah, kita langsung aja ke memahami maksud dari barisan aritmatika. Oke, apa itu barisan aritmatika? Sebenarnya barisan aritmatika itu adalah pola bilangan juga. Tapi pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Jadi kata kuncinya nanti selisihnya selalu sama, oke? Nah, selisih itu maksudnya adalah suatu suku dikurang dengan suku sebelumnya. Contohnya kayak gini. Ini yang pola bilangan 2, 4, 6, 8 ya. Kita cek apakah dia barisan aritmatika atau bukan. Caranya kita cek nih. Suku keduanya kan 4, suku pertamanya kan 2. Berarti 4 dikurang 2, berarti selisihnya 2 kan? Kayak gitu. Cek lagi selanjutnya, 6 dikurang 4, selisihnya 2 juga kan? 8 dikurang 6, selisihnya 2 juga kan? Nah, karena selisihnya 2 semua, berarti ini adalah barisan aritmatika, kayak gitu. Selanjutnya, ini ada barisan 30, 25, 20, 15. Apakah ini barisan aritmatika? Kita cek juga. 25 dikurang 30, berarti minus 5 kan? 20 dikurang 25, minus 5 juga. 15 dikurang 20, minus 5 juga. Nah, selisihnya semuanya ternyata sama. Sama-sama minus 5. Berarti barisan yang ini juga barisan aritmatika. Kayak gitu. Bisa dipahami kan? Gampang kan yang ini? Istilah pada barisan aritmatika. Nah, di sini ada 3 istilah penting yang perlu kalian tahu tentang barisan aritmatika. Yang pertama, suku pertama atau simbolnya U1. Nah, biasanya nanti di rumus kita akan menggunakan istilah A. Jadi kalau kalian ketemu A, berarti maksudnya suku yang pertama. Oke ya. Selanjutnya, selisih. Selisih itu seperti yang Pak Beni sebutkan tadi. Jadi suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Atau nanti ketika di rumus biasanya ditulis B, artinya beda. Jadi kalau kalian ketemu istilah B, beda, itu maksudnya selisih tadi, sama aja, oke? Dan yang ketiga adalah suku ke N, yaitu bilangan urutan ke N. Disimbolkan dengan U gede dan N kecil. Ini juga Pak Beni sebenarnya sudah bahas di video yang sebelumnya. Jadi seharusnya kalian sudah paham yang ini ya. Oke, kita contohkan aja ke soal di bawahnya supaya kalian benar-benar paham penggunaan A, B, dan UN ini. Ini ada barisan yang sama seperti tadi, 2, 4, 6, dan 8. A-nya berarti kan suku yang pertama muncul. Berarti 2 dong, ya kan? Berarti A sama dengan 2. B-nya, B berarti kan selisih 4 kurang 2. Berarti kan 2 juga. Ya udah, B-nya sama dengan 2, kayak gitu. Oke? Next, UN. UN ini tergantung N-nya berapa. Misalnya kita U3, berarti kan yang ditanya suku ketiga. U3 sama dengan 6. Karena di sini yang disebutin ketiga adalah bilangan 6. Gampang kan? Kita cek ke pola bilangan sebelahnya. Pola bilangan ini tadi kan kita udah tahu kalau ini aritmatika. 30, 25, 20, 15. A-nya berarti bilangan pertama, yaitu 30. Oke. B-nya berarti selisihnya tadi 25 kurang 30. Berarti kan minus 5. Berarti B-nya minus 5. Jangan lupa minusnya ya. Ingat. Selanjutnya, misal kita ditanya U3. Berarti suku yang ketiga. Yang muncul ketiga itu kan 20. Berarti nanti U3-nya adalah 20. Bisa dipahami kan? Setelah ini baru kita masuk ke rumus suku ke N yang sebenarnya. Oke, ini dia rumus dari suku ke N. Jadi UN itu rumusnya adalah A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kenapa sih kita butuh rumus ini? Coba contoh soal yang di bawah ini tadi ya. Di sini katanya tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Kalau di contoh sebelumnya tadi, Pak Beni kan cuma nanya U3. U3 gampang, kita tinggal cek aja bilangan yang ketiga. Tapi kalau U100,
Kan capek kalau kita mau urutkan sampai 100 bilangan kan? Makanya kita gunakan rumus ini. Jadi tujuannya adalah untuk mempersingkat waktu pengerjaan soalnya. Makanya kita pakai rumus ya. Oke. Nah, di sini katanya contohnya tentukan suku ke 100 dari pola bilangan berikut. Kita langsung cobakan aja. Di sini A-nya udah tahu sama dengan 2, B-nya sama dengan 2 juga ya. Karena kan selisihnya 4 dikurang 2, 2 kan? Oke. Nah, karena ditanya U100, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Berarti U100 sama dengan A-nya 2 ditambah N kurang 1. Berarti 100 dikurang 1. Dikali dengan B. B-nya 2 juga. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Jadi suku ke 100 artinya ya U100 gitu. Lanjut. 2 ditambah. Yang dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya. 100 kurang 1 sama dengan 99. Nanti dikali 2. Lanjutkan. 2 tambah 99 dikali 2 adalah 198. Udah deh, kita tinggal tambahin 2 ditambah 198 sama dengan 200. So, untuk barisan 2, 4, 6, 8, suku ke 100-nya adalah 200. Gitu. Next, kita cobain sekali lagi supaya kalian lebih paham. Untuk barisan sebelahnya, ini ada 30, 25, 20, 15. Misalkan yang ditanya U100 juga ya. Jadi A-nya kita tentukan dulu. A-nya pasti 30. Bedanya adalah minus 5. Masih ingat kan? Tadi didapat dari 25 dikurang 30. Oke? Nah, kalau mau dicari U100, kita masukin lagi ke rumus. U100 sama dengan A-nya 30 ditambah N kurang 1. Berarti 100 kurang 1. Dikali bedanya minus 5. Jadi ini kali minus 5. Gitu ya. Lanjut, 30 ditambah 100 kurang 1 itu 99. Dikali minus 5. Sama dengan 30 ditambah ini 99 dikali minus 5. Berarti minus 495. Udah deh, kita tinggal tambahin 30 tambah minus 495. Itu kan sama aja dengan 30 dikurang 495 kan. Oke. Nah, kita tinggal kurangkan, berarti ini jadi minus 465. Gitu deh, berarti U100-nya ya segini. Gampang kan? Oke, tadi kita sudah bahas tentang barisan aritmatika dan juga suku ke N-nya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke membahas apa itu deret aritmatika. Jadi, deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Jadi, keywordnya di penjumlahan ya. Jadi, kita tambahin semua suku pada barisan aritmatika. Nah, nanti juga ada istilah jumlah N suku pertama. Atau simbolnya nanti SN. Nah, itu maksudnya juga deret. Sama aja, oke? Nah, simpelnya nanti kalau barisan itu contohnya 1, 3, 5, 7 kayak yang ini ya. Kalau ditanya deret, berarti kita tambahin 1, tambah 3, tambah 5, tambah 7. Lalu kalau misalnya barisannya 30, 25, 20, 15. Berarti deretnya atau jumlahnya ya kita tinggal tambahin 30, tambah 25, tambah 20, tambah 15. Gampang kan? Contohnya kayak gini deh. Misal yang pertama yang atas ya. Ditanya S4. Berarti jumlah 4 suku yang pertama. Berarti dari ini suku pertamanya kan, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti kalau S4 jumlahin tuh semuanya. Berarti 1 tambah 3, 4, tambah 5, 9, tambah 7, 16. Berarti S4-nya adalah 16. Kalau misalnya yang bawah nih ditanya S3 deh misalnya. Berarti S3 itu kan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga aja. Suku keempat nggak usah ditambahin juga karena yang ditanya S3. Nah, S3 berarti 30 tambah 25, 55 kan? Tambah 20, berarti 75. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke menentukan rumus deret aritmatika. Kenapa kita butuh rumus ini? Sama kayak suku ke N tadi,
kita kan nggak mungkin menjumlahkan untuk suku yang banyak banget. Kayak contoh di soal ini, jumlahkan 100 suku pertama. Kalau tadi kita menjumlahkan S3 misalnya, berarti kan 3 suku pertama aja yang kita tambahkan. Atau S4, berarti 4 suku pertama. Kalau S100, kita kayaknya nggak mungkin untuk menjumlahkan semuanya. Makanya kita gunakan rumus ini. Jadi nanti rumusnya itu Sn sama dengan N/2 dikali A tambah UN. Atau Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, bedanya apa? Bedanya di penggunaannya nanti ya. Tapi hasilnya sebenarnya sama aja. Mau kalian pakai rumus yang pertama atau yang kedua, hasilnya pasti sama kok kalau hitungannya benar. Nah, Pak Beni menyarankan kalian gunakan rumus pertama kalau di soal diketahui suku pertama dan suku ke N atau suku terakhirnya nanti. Tapi kalau suku ke N yang nggak diketahui, yang diketahui cuma suku pertama dan bedanya aja, berarti kita pakai rumus yang kedua. Bisa dipahami ya penggunaan yang pertama atau yang kedua. Kita masukin ke contohnya aja biar kalian benar-benar memahami penggunaan rumus deret ini. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 1, 3, 5, 7. Kita cek apakah suku pertamanya ada. A-nya ada dong, 1 kan? Berarti A sama dengan 1. Apakah UN-nya udah ada? Suku ke-100-nya udah ada belum? Belum ada kan, di sini baru ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku ke-100 ya belum ada. Jadi kita pakai nanti rumus yang kedua. Oke? Nah, kita cek bedanya udah ada belum? Bedanya ya kita hitung. 3 kurang 1 berarti 2 kan? 5 kurang 3 2 juga. 7 kurang 5 2 juga. Berarti bedanya adalah 2. Nah, selanjutnya N-nya. Ya N-nya tergantung berapa yang ditanya. Karena yang ditanya jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya adalah 100. Udah deh, kita tinggal masukin ke rumusnya. Berarti S100 sama dengan N/2 berarti 100 per 2 dikali 2A berarti 2 kali 1 tambah N kurang 1 berarti 100 kurang 1 kali B, bedanya 2. Ya udah, berarti ini kali 2. Oke. Sama dengan 100 bagi 2 itu kan 50. Dikali 2 kali 1 2 tambah 100 kurang 1 itu 99 dikali 2. Berarti ini 50 dikali 2 tambah 99 dikali 2 itu kan 198. Berarti ini sama dengan 50 dikali 2 tambah 198 itu kan berarti 200. Jadi 50 dikali 200 hasilnya adalah 10.000. Gitu ya. Berarti jumlah 100 suku pertama dari barisan ini adalah 10.000. Gitu.